Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM di pertemuan kita hari ini. Pertemuan yang ketiga, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep gaji dan upah. Gaji dan upah bagian dari kompensasi. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, seperti gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Tujuan kompensasi yaitu untuk menarik pegawai yang berkualitas, membangun komitmen karyawan, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya peningkatan kompetensi organisasi secara komprehensif keseluruhan. Gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi, atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Upah kata lain dari gaji yang ditujukan pada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Langkah-langkah penentuan gaji dan upah: 1. Menganalisis jabatan atau tugas. 2. Mengevaluasi jabatan. 3. Melakukan survei gaji dan upah. 4. Menentukan tingkat gaji. 1. Analisis jabatan atau tugas. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut, berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar unjuk kerja. 2. Evaluasi jabatan atau tugas. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Metode dalam penilaian pekerjaan: A. Metode pemeringkatan job ranking. B. Metode pengelompokan job grading. C. Metode perbandingan faktor-faktor. D. Metode penentuan poin-poin sistem. A. Metode pemeringkatan job ranking. Metode pemeringkatan adalah menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance standard.
Kemudian secara subjektif, pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan dibandingkan dengan yang lain. Langkah-langkah metode pemeringkatan. Satu, mendapatkan informasi jabatan. Dua, menentukan jabatan-jabatan tertentu yang akan dinilai. Tiga, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi. Empat, memeringkatkan jabatan satu dan yang lain, yaitu mengurutkan pekerjaan dari yang terpenting hingga kurang penting. Tabel 1 peringkat jabatan, kita lihat di sini peringkat jumlah gaji kepala bengkel 300.000, supervisor 250.000, masinis 200.000, sekretaris 150.000, keamanan 100.000. B. Metode pengelompokan job grading. Metode pengelompokan adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama dan disebut tingkatan jika berisi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama. Langkah-langkah metode pengelompokan. Satu, mengembangkan kelas dengan membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi seperti kesulitan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pengalaman, pendidikan, latihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Dua, berdasarkan faktor-faktor di atas dibuat tingkatan. Tiga, mengelompokkan jabatan yang sesuai dengan klasifikasi atau tingkatan yang sudah ditentukan. Empat, menentukan besarnya gaji. Tabel 2 uraian tingkatan jabatan. Tingkat 1 uraian pekerjaan sangat sederhana, sangat rutin, dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat, tidak membutuhkan pengalaman dan pelatihan untuk melakukannya. Tidak memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Dua, pekerjaan sederhana dan rutin dilakukan dalam pengawasan yang ketat, membutuhkan sedikit latihan dan pengalaman untuk dapat melakukan dengan baik, memerlukan sedikit hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Tiga, pekerjaan sederhana dengan sedikit variasi dilakukan dalam bentuk pengawasan umum, membutuhkan latihan pengalaman dan tingkat pendidikan menengah untuk melakukannya. Pengawasi sedikit bawahan, memiliki sedikit tanggung jawab, membutuhkan inisiatif, memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaan tugasnya. Empat, pekerjaan cukup kompleks dan cukup variasi dilakukan dalam pengawasan umum, mengawasi pekerjaan orang lain, memerlukan tingkat pendidikan tinggi, latihan, dan pengalaman, memiliki cukup tanggung jawab, membutuhkan cukup inisiatif, memerlukan hubungan yang cukup banyak dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas. Tabel 2 uraian tingkatan jabatan. Tingkat 5 uraian pekerjaan kompleks dan bervariasi dilakukan dalam pengawasan umum. Mengawasi cukup banyak pekerjaan orang lain, memerlukan tingkat pendidikan tinggi, pelatihan dan pengalaman, memiliki banyak tanggung jawab, membutuhkan banyak inisiatif, memerlukan hubungan yang banyak dengan orang lain. Tugas. Tingkat 6, pekerjaan sangat kompleks dan sangat bervariasi. Bekerja di bawah pengawasan umum, mengawasi dan mengkoordinir banyak pekerjaan. Memerlukan pendidikan tinggi, pelatihan yang banyak, pengalaman yang banyak, memiliki tanggung jawab yang sangat besar, membutuhkan inisiatif dan kreativitas, melakukan banyak hubungan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas. C. Metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan dapat dikompensasi. Langkah-langkah metode perbandingan faktor: memperoleh informasi jabatan, menentukan faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menentukan jabatan kunci, membuat peringkat jabatan kunci berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi, mendistribusikan tarif upah untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menyajikan dalam sebuah bagan perbandingan, mengevaluasi pekerjaan. Tabel 3 perbandingan peringkat faktor kepala bengkel, tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja 1134, supervisor tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja 2222,
Masinis tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja 3311, sekretaris tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja 4455, keamanan tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja 5543. Tabel 4 contoh faktor yang dapat dinilai tanggung jawab skill tingkat usaha lingkungan kerja jumlahnya. Kepala bengkel, supervisor, masinis, sekretaris, keamanan. Kita lihat di sini tabel 5 skala perbandingan jabatan, tanggung jawab, skill, tingkat usaha, kondisi kerja untuk kepala bengkel, sekretaris, keamanan, masinis, supervisor, dan lain-lain. D. Metode penentuan poin atau poin sistem. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang lebih rinci yang dapat dikompensasi. Misalnya faktor tanggung jawab dipecah menjadi tanggung jawab kepada orang, peralatan, dan bahan, dan lain-lain. Langkah-langkah metode penentuan poin. 1. Menentukan secara rinci faktor-faktor yang dapat dikompensasi. 2. Menentukan level atau tingkat faktor-faktor yang dikompensasi yang didasarkan pada pertimbangan setiap faktor yang dikompensasi berbeda di antara pekerjaan. 3. Menentukan poin untuk setiap faktor, yaitu berupa angka yang akan dipakai untuk menentukan tingkatan jabatan. Tabel 6 level dan poin dari setiap faktor yang dikompensasi. Kita lihat di sini. Tabel 7 gambaran tingkat tanggung jawab terhadap peralatan tingkat 1, karakteristik dan ukuran. Pegawai harus melaporkan kerusakan peralatan dan bahan kepada atasannya. 2. Pegawai memelihara peralatan dan bahan serta menjamin keamanan peralatan dan bahan. 3. Pegawai harus mencegah kerusakan peralatan dan bahan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil. 4. Pegawai harus memperbaiki kerusakan peralatan dan bahan bila terjadi kerusakan dan memutuskan mengenai jenis dan kualitas bahan yang dibutuhkan. Tabel 8 gambaran tingkat pendidikan kita tingkat 1, 2, 3. Karakteristik tingkat 1 lulusan sekolah lanjut, tingkat 2 lulusan diploma 3, tingkat 3 lulusan sarjana, tingkat 4 lulusan pasca sarjana. 3. Survei gaji dan upah. Kita lihat di sini. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Survei dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi tingkat gaji yang berlaku, membuat kuesioner secara formal. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.